Engkau telah melewati semua penginjil-penginjil yang ada, semua kapasitas misi yang ada Bapa. Kami yakin dan percaya lawatan kuasa Allah telah terjadi di Karompasan ini. Karompasan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karompasan semakin dipulihkan. Karompasan menjadi satu yang Bapa, komunitas yang sangat berharga di hadapan-Mu, komunitas yang melayani Engkau, yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya! Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Oh, kami angkat tangan kepadamu Tuhan. Jesus, Jesus. Rasakan kuasa Allah turunlah. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu dan menjunjung firman. Lebih tinggi atas kami Tuhan. Kami mau mendengar diri di hadapan-Mu Bapa. Yang kuasa firman melawan kami semua, mencapai kami semua, memberikan transformasi, reformasi, metanoia terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, sebab kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Bangsa-bangsa mulai bertikai ya Tuhan. Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina, dan bangsa-bangsa sekitar. Apabila ini Tuhan terjadi perang dunia yang ketiga, kami tidak takut, sebab sudah digariskan dalam kitab Wahyu. Semua bangsa-bangsa akan berperang, semua bangsa-bangsa akan berkumpul menjadi perang Harmagedon, dan itulah akhir dari dunia akan ditegak-legangkan. Dan itulah bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan mengangkat setiap jiwa-jiwa kita yang percaya dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius bahwa kebutuhan tubuh jasmani kita bukan hanya dari roti dan air, tetapi firman Tuhan yang menguatkan dan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Saya akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan yang ke-6. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekawadua, maibo kita waya, masaruan ambi, maibo kita waya, makumpulon wawentana, maibo kita sepakasaan, tau binahasa, setau Tuhan, tau Tuhan Yesus. Pada saat ini, mari orang sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan, karena tanda-tanda ini adalah tanda-tanda akhir zaman, di mana banyak manusia yang mati oleh keberdosaannya. Banyak manusia yang berdosa, mereka melakukan berbagai-bagai dosa, sehingga Tuhan mulai murka, Tuhan mulai marah, Tuhan mulai menggoncangkan dunia. Mari kita lihat di mana Israel, Palestina sedang bertikai, Ukraina dan Rusia sedang bertikai, bangsa-bangsa Eropa goyang, bangsa-bangsa Asia goyang, bangsa-bangsa Afrika goyang. Dan ini adalah memungkinkan juga akan datang di bangsa Indonesia
akan goyang. Tetapi saya mengatakan satu yang tidak goyang, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga tidak akan pernah goyang, tidak akan pernah goncang. Oleh dan sebab itu, hiduplah dalam kerajaan surga. Bangun mesbah dengan Tuhan. Harus rajin masuk gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Ada dalam persekutuan ibadah. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Engkau sudah tahu dosa, bagaimana dosa itu sangat keji dan memang sangat enak dilakukan untuk dosa itu. Tetapi dosa itu membawa maut. Engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga kalau engkau tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hai, jangan kita menjadi Kristen KTP, Kristen apa yang dikatakan tanpa pertobatan, hanya Kristen tetapi cuma sebagai formalitas, tetapi tidak sungguh-sungguh. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa antikristus itu akan datang di antara kamu, yaitu mereka yang murtad, mereka yang dimurkai oleh Tuhan, mereka yang meninggalkan Tuhan. Mereka lah orang-orang antikristus, padahal bahwasanya mereka itu akan disiksa. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, hai anak-anakku, bahwa bukankah roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, yang ada pada kamu. Bahwa kita semua diberikan kekuatan kuasa roh Allah dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan betul-betul memperlengkapi kita dengan kuasanya. Sehingga saya berkata, jangan kita lalai, jangan kita bimbang, jangan kita ragu untuk mengikuti Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan datang kepada surga. Datang kepada surga hanya percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kita menjadi antikristus, bahwa antikristus itu akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Antikristus itu orang-orang yang percaya kemudian murtad. Antikristus ada di kalangan kita, tapi mereka tidak tahan dalam satu perkumpulan. Mereka akan sirna, mereka akan lenyap. Antikristus itu orang yang melakukan percabulan, orang yang melakukan hawa nafsu, nafsu jahat, orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Mereka yang datang kepada batu-batu untuk menyembah, praktik bergaul kultisme. Mereka datang menyembah pohon, mereka mengidolakan orang, mengidolakan manusia. Itulah tanda-tanya bahwa antikristus itu ada pada kalian, ada pada diri sendiri. Karena hidup dikatakan tadi tetap terus bahudel, hubungan terang-terangan, hubungan gelap-gelapan, pencuri, pemerkosa, apalagi semua itu tidak akan mendapat tempat di surga, tetapi mendapatkan tempat di neraka. Saya percaya, kita percaya, ketika kita hidup menurut kehendak firman Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan, bahwa kita semua akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Saya rindu di dalam Alkitab ini, ya, saya membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, bahwa dia yang menyangkal baik bapa maupun anak, dialah antikristus itu. Siapa yang tidak percaya, menyangkal Yesus Kristus, menyangkal bapa dan anak, dia adalah antikristus. Nah, saya mau katakan, sebelum kita masuk pada masa tribulasi, masa kepicikan, masa kesusahan besar, masa penderitaan besar, Matius 3 ayat 2, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya mau katakan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan menimpakan dunia. Kalau kita masuk pada kesusahan besar, tentu kita juga akan disiksa oleh antikristus itu. Kita akan dianiaya oleh antikristus itu. Ketika kita mau untuk percaya kepada Yesus, tidak ada lagi tempat pada saat antikristus datang, kalau engkau tidak percaya pada saat itu. Jadi selama kita masih ada waktu dan kesempatan, percayalah, setialah baca Alkitab, setialah berdoa kepada Tuhan, mengangkat tangan, menyembah kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya juru selamat. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Yesus tanpa melalui aku. Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Apa yang kalian ragu, apa yang kalian bimbang, saya mau katakan, dunia ini tidak lama lagi hancur, tetapi kerajaan surga, orang-orang percaya di situ tidak akan pernah hancur. Bahwa
sebab itu 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bahwa mereka semua oleh bilur-bilur akan menjadi sembuh. Darah Yesus Kristus itulah yang telah menyembuhkan kamu. Dulunya kamu berdosa, dulunya kamu telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, Roma 3:26 jelas sekali mengatakan tentang maut. Tetapi bagaimana Yesus mendatangkan berkat? Yesus datang mempersembahkan anak tunggal yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Makanya kita semua yang sudah mendengar siapa Yesus, dialah juru selamat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kemenangan, kepercayaan, kebahagiaan, kemerdekaan hanya ada pada Yesus. Tuhan itu berdiam di hati-hati orang yang mau mengalami hidup bersama Tuhan, yang mau bertesis dengan Tuhan, mau menikmati anugerah Tuhan. Dan itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih, kalau saya dulu dari seberang, saya orang tergolong di seberang dan tergolong di dalam komunitas yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi kalau saat ini saya berdiri di sini menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan pilih saya saat ini bisa berbicara, itu semua karena karya kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa dijamin oleh dunia. Karena satu jaminan daripada Tuhan, keselamatan itu dikerjakan dengan takut dan gentar, dan dasarnya yaitu firman Tuhan. Itu yang menjadi motivasi saya. Saat ini saya masih bisa bergerak dan bernapas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya saat ini mengenal kebenaran Tuhan, mengenal siapa Yesus itu karena dorongan Roh Kudus. Dan itu juga karena kalau kita benar-benar mau memberi diri untuk Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Oleh dan sebab itu, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya harus pegang. Dan sampai saat ini kita semua yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengeras suara ini, yakinlah engkau masih bergerak dan bernapas, engkau masih menikmati hidup sampai saat ini, bukan karena kekuatan kamu, bukan karena kamu bisa menjaga diri, bisa makan enak, tetapi yakinlah saudara, itu semua karena karya Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Oleh dan sebab itu, pakailah waktu yang ada, gunakan kesempatan ini. Waktu ini sudah tidak panjang lagi. Ayo kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Keluarga kita boleh mengalami segala macam pergumulan, tetapi yakinlah saudara, pergumulan yang ada dalam kehidupan kita itu lagi dilatih oleh Tuhan untuk kita semakin naik. Karena apa? Kalau tidak ada ujian SD, kamu tidak akan ke SMP, tidak akan ke SMA kalau tidak ada ujian. Begitu juga sifat anak-anak Tuhan. Iman kita, kalau tidak ada pergumulan, kita hanya tinggal di bawah terus, kita tidak akan menanjak. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih. Oleh dan sebab itu saat ini, mari ajarkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, penginjil-penginjil dan jalanan yang ada, lewat Kopassus, Komando Pasukan Kristus yang ada. Mari kita sama-sama lakukan kehendak Tuhan.